Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan oleh pengurus masjid dan majelis taklim beserta jamaah Masjid Hidayat Al-Azhar. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ustaz Agus Riyadi Bakri SIP. Kepada Al-Ustaz dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang kami muliakan. Selanjutnya, sepatah kata dari Ketua Panitia oleh Bapak Al-Ustaz Awaluddin SPD MPD
Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Adik Guruta, membawa hikmah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Adik Guruta Dr. Haji Muhammad Yunus SAG MAG, Guruta sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo. Yang saya hormati Bapak Camat Tempe, yang saya hormati Bapak Lurah Atakai, yang saya hormati Imam Kelurahan Atakai, yang saya hormati Ketua Pembangunan Masjid Hidayah Al-Azhar beserta jajarannya, yang saya hormati pendiri Masjid Hidayah Al-Azhar, dalam hal ini Haji Mulyadi beserta keluarganya, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, serta ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Hidayah Al-Azhar maupun Majelis Taklim masjid tetangga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam hari ini kita hadir dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang patut kita teladani akhlaknya yang mulia. Pertama-tama yang perlu saya sampaikan sebagai panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa acara ini terlaksana atas kerjasama bimbingan dari pengurus panitia Masjid Pembangunan Hidayah Al-Azhar, pendiri Masjid Hidayah Al-Azhar, Majelis Taklim Hidayah Al-Azhar, dan seluruh jemaah Masjid Hidayah Al-Azhar. Oleh karena itu saya mewakili panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala bantuan, baik materi, tenaga, dan pemikiran, sehingga acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlaksana dengan lancar yang kita saksikan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Adik Guruta, membawa hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini yang dibawakan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Yunus SPD MAG. Beliau ini adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo. Sekaligus juga saya perkenalkan beliau ini adalah Ketua PGRI Kabupaten Wajo. Jadi teman-teman guru, jangan sampai ada yang belum mengenal beliau. Ya, dialah yang menggantikan almarhum Dr. Andes Haji Muhammad Arif MM. Yang saya hormati dan saya banggakan adalah Bapak Camat Tempe. Beliau ini adalah
tokoh muda dari salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Dia adalah kader tulen dari Perserikatan Muhammadiyah. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Lurah Matakai juga energi masih muda. Ya, beliau adalah putra giliran. Ya, waktu saya masih kepala SMK di Giliran, dia masih SMA. Jadi cukup muda beliau. Ya, energi juga tentu dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan Takai. Yang saya hormati dan saya banggakan Imam Kelurahan Takai, yang saya hormati para ketua dan pengurus masjid yang ada di Kelurahan Takai dan Kelurahan Madukeleng yang sempat hadir bersama-sama dengan kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW di masjid kita ini, Masjid Hidayat Al-Azhar. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh muda. Yang saya hormati para majelis taklim Masjid Hidayat Al-Azhar, Masjid taklim beberapa masjid yang ada di Kelurahan Takai sempat hadir dan Kelurahan Madukeleng. Alhamdulillah. Pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh karena limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini, pada malam hari ini, kita masih sehat walafiat dalam rangka melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita ini memiliki makna, menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sambutan kedua oleh Camat Tempe. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wajo dan juga sebagai pembawa hikmah Maulid pada malam hari ini, Bapak Dr. Haji Muhammad Yunus SAG Mage. Yang saya hormati Linda Lurah Takai serta seluruh jajaran pelingkuran dan Pak Imam, ada juga senior kami Bapak Pejabat Eselon 2, staf ahli bidang ekonomi keuangan dan pembangunan Pak Dr. Andes Haji Karyono sebagai jamaah. Ya. Yang saya hormati para pengurus masjid, para panitia, para senior-senior kami. Alhamdulillah hari ini melihat banyak teman-teman dulu pernah sama-sama jadi ASN, sekarang sudah pensiun tapi masih kuat, lebih segar gitu ini. Ya. Para ibu-ibu majelis taklim dan hadirin dan undangan yang sama-sama berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Akhirnya saya setelah 3 tahun diundang baru sempat hadir di sini karena selalu bertepatan. Ini juga malam ada 2 dengan Masjid Al-Wahid Capabengan, dan setiap pagi selalu ada yang bersemangat karena memang masjid di Kecamatan Tempe ini 96, walaupun tidak semuanya melaksanakan kegiatan Maulid, tapi sebagian besar melaksanakan. Jadi pasti kalau semua melaksanakan pasti ada yang bertabrakan. Tadi sore di Cempalagi di Masjid Al-Falah. Bapak Ibu yang berbahagia, di kesempatan yang berbahagia ini saya hanya menyampaikan beberapa hal terkait dengan situasi dan kondisi saat ini. Yang pertama, tentu selaku pemerintah selalu menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh warga, karena sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita dengan nyaman, dengan tenang, karena itu yang paling penting. Kalau kita tidak tenang, kita tidak nyaman, ya, namun jadi itu HP dingin. Makanya yang paling penting dalam segala kondisi adalah kita tenang dan kita nyaman melaksanakan aktivitas kita. Kita bisa berada di luar rumah
tenang dan kita bisa kembali di rumah dalam keadaan aman dan nyaman. Walaupun kondisi hari ini mulai dari bulan lalu kita memasuki yang namanya El Nino, musim kemarau yang diprediksi oleh BMKG kemungkinan akan berlangsung, hujan akan turun pada bulan Januari. Kalau bulan Januari masih ada kurang lebih 4 bulan kita akan mengalami kekeringan. Nah, yang saya ingin informasikan, karena mungkin warga di Atake itu temannya di daerah ini tidak tahu, di Kecamatan Tempe sudah ada 400 lebih KK yang kekeringan, sehingga tiap hari mobil PDAM itu mengangkut air, membagikan air bersih kepada warga-warga yang kekurangan air bersih. Dulu mereka kebanjiran, jadi Matirota Paring itu sebelah dekat dengan SMA 2 sekarang tidak bisa lagi mendapatkan air bersih karena sumber airnya memang dia di Sungai Rani Agani. Sekarang sudah kering. Malari Makalarin Teke Sana Saloe. Dulu orang protes, sekarang kekeringan. Tiap hari itu sudah dipantau terus kondisi airnya. Bahkan waktu kami pertemuan dengan Puskesmas itu sudah ada 40 lebih yang terindikasi terkena diare dan muntaber karena kondisi air yang sudah tidak sehat. Tadi saya lewat di Tampangan, betul-betul sudah sangat turun air kita, ya. Sehingga kami menghimbau kepada Bapak Ibu semuanya, anak-anak semuanya, mari bijak menggunakan air. Tapi pamulannya ya, ini baru awal. Ya. Mudah-mudahan apa yang diprediksi oleh BMKG itu tidak terjadi, ya, karena pernah ada hujan 3 hari tidak sesuai dengan prediksinya BMKG. Dulu mengatakan tidak ada hujan sama sekali, tapi pernah ada hujan walaupun tidak deras, tetapi belum cukup memenuhi kebutuhan air kita. Ini kondisi ini saya harus sampaikan, ya, sebagai langkah antisipasi kepada kita semua untuk bijak menggunakan air yang ada. Ya. Sekarang kalau Joka Kikoro Tai, yang dulu itu orang selalu marah-marah karena tidak pernah turun air, sekarang sudah tidak ada air. Nah, ini kondisinya. Dan lucunya ketika kita kekeringan, ya, lahan pertanian bertambah, tetapi tetap berteriak karena tidak ada airnya. Ini kondisi-kondisi real yang ada sekarang di lapangan, sehingga mari kita kalau ada keluarga Atta, sampaikan kalau memang tidak bisa mendapatkan air bersih, sampaikan ke pemerintah terdekat supaya kami bisa melakukan langkah-langkah antisipasi secepatnya. Karena setiap hari ini bertambah, bahkan kemarin sudah ada laporan dari Kelurahan Cempalagi yang sudah tidak bisa juga menarik air dari air tanah, sehingga sudah butuh suplai air bersih dari pemerintah. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama, dan kalau sempat ya tetap kita berdoa minta hujan supaya kita tidak mengalami kekeringan yang jangka panjang. Kemudian yang kedua, karena faktor kekeringan ini, faktor kemarau dan tidak ada hujan ini, pasti kita harus waspada terhadap api. Kau mengkasih sirina mun ini biasa ini seperti sirina ambulans dengan sirina pemadam, ya, karena sudah sering lewat. Kalau kemarin yang membawakan hikmah maulid di Baru Alo itu mengatakan kalau di Parepare tiap hari nggak 2 kali bolak-balik pemadam karena faktor kekeringan. Bukan karena ada yang membuang api, tetapi faktor ada sampah yang bisa menimbulkan api karena faktor cahaya. Ya. Ada kaca yang mungkin kaca rasa memantulkan cahaya menimbulkan api. Sehingga memang kita juga harus waspada, harus bisa lebih sering menjaga kebersihan. Ya. Dengan sampai hal kecil itu menimbulkan kebakaran. Itu yang menjadi perhatian kita. Mudah-mudahan kita bisa melewati masa kekeringan ini. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita simak bersama hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibawakan langsung oleh Gurta Dr. Haji Muhammad Yunus SAG MAG selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo. Kepada Gurta dengan hormat disilakan.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim, ulama yang sempat hadir pada kesempatan ini yang saya muliakan, para pejabat pemerintahan yang hadir yang saya muliakan, di Pak sahabat senior saya Pak Karyono lebih enak menyebut namanya daripada jabatannya. Pak Camat yang saya hormati, Pak Lurah, ini banyak sekali guru-guru dan senior-senior saya di sini, teman-teman di PGRI. Ya alhamdulillah, sungguh bahagia rasanya bisa hadir di Masjid Hidayat Al-Azhar. Maitani tulil lalu kaku misigiwe napana napasidotori kifuang Allah Ta'ala hadir di masjid ini. Tentu rasa bahagia ini mudah-mudahan juga tersemat dalam benak pikiran, jiwa dan hati kita semua sebagai bentuk kesyukuran kita kehadiran Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa madepun-depungan si bulu-bulu ribola melebih na yufuang Allah Ta'ala. Tentu ni gaga akata pada ria katai sangadina melo kituntu iri urenunna fuang Allah Ta'ala. Rigo kata padu bayaneta maka daan kecik mangakui aleta si tongan-tongan na ata boleh risi si raja na fuang Allah Ta'ala dan niya ifasan katui padu paya leta maka daan kaki mapuji si tongan-tongan na mapuji lo risese alebirana fangulu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di malam ini kita hadir untuk memperingati kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maulid yang saya muliakan, sudah banyak sejarah yang kita pahami tentang perjalanan hidup Rasulullah. Untuk kita petik hikmahnya pada setiap perjalanan waktu kita memperingati Maulidur Rasulullah. Nabi ta merisengen risesaita punai kakek yang bernama Abdul Muttalib. Yero Abdul Muttalib turunan dari Bani Hashim, punya anak 9. Pada saat beliau punya anak 9, dia bernazar matijai maka dana reko engkama tu anakku 10 genai 10 anakku melo ka giri iro anak yang ke-10 bernazar untuk mengkurbankan anaknya yang ke-10. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul kajajiangi gangkana lahir anaknya Abdul Muttalib yang ke-10, dan itulah nanti yang diberi nama Abdullah, ambuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat tujajinna nayru Abdullah di saat itu melotongan dipadu pai nasarna tinjana Abdul Muttalib, melotongan digeri anaknya yasanya Abdullah, karena dulu zaman jahiliyah
Ibu bapak sekalian, menjadi tradisi mengorbankan orang-orang yang ada di wilayah itu yang bisa dijadikan sebagai tolak bala. Bahkan tidak sedikit anak yang baru lahir langsung dibunuh. Perempuan-perempuan dijadikan sebagai sesajen untuk dikorbankan dalam rangka untuk tolak bala. Ini adalah tradisi-tradisi jahiliyah yang dilakukan orang-orang pada saat itu. Di turunan Bani Hashim di Jazirah Arab ada juga satu turunan yang disebut dengan Bani Quraisy. Bani Quraisy itu adalah termasuk golongan umat pada saat itu yang ditinggikan status sosialnya di kalangan masyarakat pada saat itu. Salah satu dari tokoh Bani Quraisy mendengar maka Dairu Abdul Muttalib ada anaknya yang ke-10, pure nak janjian nak tinjakan, maka dan dari kujaji anaknya yang ke-10 meloi makorbannya. Dia mau kurbankan. Hingga datanglah si Bani Quraisy ini menemui Abdul Muttalib. Hai Abdul Muttalib, milotongan ku gamuno ya anakmu. Yang ke-10 itu betul, karena ini sudah janji saya harus membunuhnya. Kalau saya tidak membunuhnya, tidak saya korbankan, maka bisa-bisa saya yang jadi kuala karena pura nak bernazar. Akhirnya Bani Quraisy memberi saran, janganlah kau bunuh anakmu. Anakmu ini anak yang baik, jangan sampai nanti bisa tumbuh menjadi anak yang besar, yang justru bisa menggembirakan dirimu dalam usiamu nanti. Akhirnya terjadi dialog dua orang ini antara keturunan Bani Hashim dan Bani Quraisy, Abdul Muttalib. Apa yang terjadi? Maka tokoh Bani Quraisy ini menyampaikan kepada Abdul Muttalib, ya pada dari komilo kumuno ya anakmu, maka robangi anakmu. Sekarang saya memberikan satu ajakan kepada kamu, kita undi anakmu. Nareko ye Abdullah he benre saya ganti dengan 10 ekor domba. Pemindri undian na ye Abdullah, saya akan ganti dengan 10 ekor domba. Akhirnya diundi, naiklah namanya Abdul, sehingga diserahkanlah 10 ekor domba. Berturut-berturut demikian selanjutnya hingga sampai ke 10 undiannya naik. Deknan karena dek mendre, pokoknya senda Abdullah tuli mendre. Akhirnya genda nih 100 domba. Akhirnya menyerah Abdul Muttalib. Akhirnya tetap selamatlah Abdullah untuk tidak dikorbankan. Akhirnya yang dipotong adalah 100 ekor domba. Sehingga Abdul Muttalib Abdullah ambung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuli-suli andinna nasabak 100 domba. Ini anak ini saya mau tanya, adakah nabi kita yang pernah juga mau dipotong? Ada? Siapa namanya? Nabi? Wajar, Nabi Ismail. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, dalam perjalanannya Abdullah tumbuh menjadi orang yang remaja sehingga pintar berdagang. Dia keliling dari berbagai daerah ke daerah yang lain membawa dagangannya. Tibalah Abdullah di satu tempat, ketemu dilihat oleh seorang perempuan. Perempuan ini dalam sejarah dikenal sebagai Hafizatul Taurat, penghafal kitab Taurat. Jadi tokoh yang bagus sifatnya. Nasabah Riolo sebelum datang Al-Quran itu sebelumnya sudah ada kitab-kitab sebelumnya. Ya, ada kitab Sabur, ada Injil, ada kitab Taurat. Ya. Wanita ini wanita mulia di kalangannya yang menghafal Taurat. Tiba-tiba melihat Abdullah melintas dan dilihatnya mukanya bercahaya, sehingga si wanita ini mengajak Abdullah untuk menikahinya. Jadi Riolo memang kejadiannya maka engkau makundrai mengajak laki-laki untuk menikah. Iya, engkau kan di kota maka kau pangoro. Iya, engkau, iya, engkau. Jadi ini gak kue. Kejadian seperti ini akhirnya apa yang terjadi? Diajaklah Abdullah, wahai pemuda, saya ini sangat simpati terhadap dirimu. Inginkah engkau menikahiku? Padahal ini perempuan
perempuan yang sangat cantik, elok ditatap mata dan juga parasnya sangat bagus, sikap dan perangannya juga berakhlak. Tapi apa kata Abdullah? Abdullah menolaknya dan dia tidak menikahi perempuan tersebut. Sementara di belakang orang tuanya Abdullah, yakni Abdul Muthalib, telah menemukan seorang anak dari seorang tokoh yang bernama Al-Wahhab. Itulah seorang perempuan yang akhirnya nanti menjadi ibunda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gasana induk na nabita. Ini gasana. Oh iya, tapi kami menemu yo apa ya. Aminah radhiyallahu anha. Sehingga Abdullah dalam perjalanannya berdagang dijodohkan di belakang dengan anaknya Al-Wahhab, satu tokoh yang baik perangannya. Anak ini adalah anak yang tercantik di daerah itu, sehingga Abdul Muthalib tertarik melihatnya dan ini menjodohkannya dengan anaknya Abdullah. Akhirnya kembali Abdullah, kita singkat cerita, akhirnya dinikahkanlah keduanya. Maka pada saat pernikahannya, malam pertama langsung terjadi pembuahan dan pada akhirnya terciptalah janin di perut Aminah yang cikal bakal menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat tampun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai pedagang, mengunjungi daerah demi daerah untuk melangsungkan pekerjaannya dalam rangka menafkahi keluarganya, istrinya Aminah yang dicintainya. Akhirnya ditinggalkan Aminah dalam keadaan mengandung, maka pergilah Abdullah berdagang. Dalam perjalanannya dia ingat perempuan yang pernah mengajaknya untuk menikah. Apa yang terjadi? Maka dicarilah dan ditemukan. Ternyata maka datanglah Abdullah, wahai sang perempuan, dulu engkau mengajakku untuk menikahimu, sekarang saya datang, inginkah engkau wujudkan keinginanmu itu? Saya jatuh cinta padamu, saya mau menikahimu. Tapi ternyata apa yang disampaikan perempuan itu, wahai sang pemuda, dulu saya sangat tertarik pada dirimu karena aku melihat ada cahaya yang ada pada dirimu. Tapi hari ini engkau menemui saya, cahaya itu telah tidak ada pada dirimu. Boleh jadi cahaya itu telah berpindah ke kandungan Aminah radhiyallahu anhu yang di dalamnya cikal bakal lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Abdullah melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanannya berdagang, akhirnya Allah menjemputnya hingga berbulan ke rahmatullah, hingga dia tidak sempat kembali melihat anaknya yang akan lahir dilahirkan oleh Aminah radhiyallahu anha. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana jadi yatim mati kasih. Dia digaga, dia tidak pernah melihat bagaimana modelnya, bentuknya, paras mukanya, suaranya. Orang tuanya yang bernama Abdullah. Maka lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irijajiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam proses kelahirannya menjadi tradisi bagi Arab Saudi. Orang-orang di Jazirah Arab pada saat itu dari ko engka anak-anak lolo jaji, ya rata-rata di pasusu ko induk pasusu yang disewa. Sehingga pada saat itu yang pertama menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang perempuan hamba sahaya, hamba dari saudara orang tuanya yang bernama Abu Lahab yang kita kenal. Ada hambanya Atanna Riyasani Zuwaibah Al-Aslamiyah. Zuwaibah inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu telah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlarilah karena gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Zuwaibah kembali kepada tuannya, kepada Abu Lahab, menyampaikan kepada Abu Lahab, "Ya Abu Lahab, telah lahir ponakanmu, anaknya Abdullah." Ketika itu apa kata Abu Lahab? Abu Lahab gembira karena ponakannya lahir.
gembira, karena begitu gembiranya Abu Lahab lahir ponakannya, sehingga Zuwaibah al-Aslamiyah ini dimerdekakan oleh Abu Lahab, sehingga merdeka dia dengan kegiatan. Zuwaibah yang pernah menyusukan Rasulullah, begitu berkahnya Rasulullah SAW, orang yang pertama kali menyusukannya langsung mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibebaskan dirinya dari budak oleh Abu Lahab yang menjadi tuannya. Taraktu fikum amraini lam tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnatir rasul. Umatku, narekomelo ko salama ri ako tugumur lebon na yamino. Engkau tidak menemui kesesatan dalam hidupmu. Engkau akan mengarungi hidup di muka bumi Allah ini dengan selamat. Lebih-lebih pimulologang ya salamakan mati dia sama mana buang Allah Ta'ala akan tenimasa menang ridwai warisan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua warisan asalnya kita minta akhiro dapat manari lori di mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan pedoman. Kitab Allah aku orang lebihnya dan dia sunnatul rasul, sunnah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diukir dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya maulid yang saya muliakan, kadang kita rindu kepada Rasulullah, kadang kita ingin ketemu dengan Rasulullah. Insyaallah hambanya Allah ia mafacingi nereko kami mengamelo remilo serutu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah akan menyapa kita, boleh jadi dalam mimpi. Ulama kita menyebutkan nigi akan nafuang Allah Ta'ala mandip pisirutu Nabi Muhammad SAW menyebut Nabi pindah di pitongang tanya ke dulu bawah, karena Rasulullah tidak bisa diserupai oleh siapapun. Untuk bisa dekat dengan Rasulullah SAW, mari kita berpegang pada warisan mulianya, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup. Aku orang lebih yang di dalamnya adalah hudan linnas, petunjuk bagi kita semua. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk kita undi pasilengan dimakan aja masalah yang mengesingnya, untuk kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Nasabah madrasah memang kiu masalah melebihnya hadir. Jika dalam kehidupan kita ini kita tidak ada pedoman yang menuntun kita untuk menjalani hidup, maka megala berupa-rupa kali-kali kita wedikik malilu rilalena akan dimentak. Luar biasa bagusnya aja nabawa HP yang kita pegang ini yang banyak manfaatnya kepada kita, tapi justru kalau kita tidak bisa mengontrol diri, dia akan menuntun kita ke dalam kesesatan. Dia akan membawa kita ke jurang kehinaan. Dia akan mengantar kita ke jurang kebinasaan kalau kita tidak bisa mengontrolnya. Padahal di dalamnya boleh jadi ada Al-Quran yang kita simpan. Bu, kemana kapita? Kemana kapita tuh? Iya. HP Android mana? Biasa pagi selfie. Napa yang upload di Facebook? Ya status Maulid Nabiullah Muhammad SAW. Alhamdulillah mendapat keberkahan, bulan membawa telur. Menteri Tanah Marajai Sabu Baitullah selfie dikirim, yang muncul dalam hatinya alhamdulillah nareko napisapian diri palawagan pada narupatu makana syukur waraja karena saat dibuang Allah Ta'ala akiku matung-matung kami dari Sabu Baitullah nasabah keinginanku melaksanakan perintah Allah untuk melaksanakan ibadah haji, tapi nareko tapang kemompo elna dita kita kaya betul nak ke Mekah Wih tani kabai le suka madu yang itu puang ngaji. Pada saat seperti ini handphone kita membawa kita pada jurang kebinasaan karena menimbulkan riya pada saat kita beribadah yang pada akhirnya meluluh runtuhkan nilai ibadah yang kita perjuangkan dengan sekuat tenaga dan sepenuh hati dengan banyak pengorbanan. Ibu bapak sekalian, kalau ini yang terjadi,
saburi pada ki yasni mega palata padahal mati reso balana fuang Allah taala isapa di palata fuang kegen yang pala sembahyang kegen yang pala ku boleh mamulu di telo makega kegen fuangnya pala na umraku makuli-kuli na mentre di tanah barajai kegen fuang ternyata kita tidak bisa menemukannya. Kenapa kita tidak bisa menemukannya? Karena ada setitik-titik yang ada dalam hati kita. Ifigawi amala jeni dan dia fuang Allah yang katai. Melok mi ifau, melok mi riasa, melok mi dan lain sebagainya. Luar biasa dirinya dimuliakan Allah. Nah kalau tidak ada Al-Quran yang menuntun kita, maka kemana kita pergi? Bagus sekalian, kita akan jadi sesat. Tapi kapankah Al-Quran itu bisa menjadi penuntun? Kapan Al-Quran itu bisa menjadi hidayah bagi kita? Kapan Al-Quran itu bisa menjadi pedoman bagi kita? Beliau berkata, irulle, sediakan waktu dalam setiap hari untuk membuka Al-Quran. Karenanya bagi bapak-bapak yang memiliki HP, kalau genek nih we ketelu we kesepuluh buka WA baca buka tuh dikasih cici ngiro aplikasi Al-Quran nih buka ini musik ini ayat baca betuanna aga katana aga tafsirina aga perintahna aga laranganna ku Allah taala kuro nih napa itu maningi si bawa madeceng ipahan si bawa madeceng ipatama ilalena adita ini itu macam petunjuk sebagai pedoman dalam hidup kita. Sehingga Al-Quran disebut sebagai hudal linnas nereku ifaham betuan dek halagi na ipaham betuan na Al-Quran na ibaca nalulungan tiap malam bahkan bapak sosok ini nawa dua terlumut anu ibaca hadirin yang dimuliakan Allah ibaca nekedena posok ini nawa tapi Al-Quran nereku apa cito ngamunya kita baca Qurannya insyaallah ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Dengan berzikir salah satu caranya mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an akan membawa ketenangan batin kita. Dan parisannya leta bagus kan ya. Karena tenang moga batin dari kuma baca Al-Qur'an ada ke makir-kir ini anu de edisen. Nasabah dari ku anu de wisen mencaritai dan kota nia dosa napa boleh wadi jadi pediati bolehku boleh pada murah. Jemaah Maulid yang saya muliakan terlalu panjang pada malam hari kami muliakan. Selanjutnya pembacaan doa oleh Imam Kelurahan Atakai Al-Ustaz Imam Mahdi SPD. Kepada Al-Ustaz dengan hormat disilakan. Allahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala akhirul anbiya wa imamur rusul Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khasal khairah fi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dini fid dunya wal akhirah wa siyanatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wan najat minan nari wal afwa minal hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'watil hajat. Allahumma ighfir li wa liwalidayya wa kama rabbayana shaghira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-qaisah. Allahumma inna nas'aluka al-qaisah wa rahmah. Allahumma inna nas'aluka al-qaisah wa rahmah. Allahumma inna nas'aluka al-qaisah wa rahmah wa la taj'alna minal qanitin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, istirahat atau penutup. Dengan berakhirnya acara ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi